yang dia lakukan malah dia tepuk tangan sambil dia senyum gitu. Dia tuh seneng banget dan bangga banget dengan apa yang dia lakuin. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini tuh lagi seru banget nih, karena akhir-akhir ini tuh lagi viral banget di Twitter tentang kasus pembunuh berantai. Tapi pembunuh berantai kali ini tuh bukan pembunuh berantai biasa, melainkan pembunuh berantai yang dilakukan oleh seorang nenek-nenek. Kalau kalian lihat di sini, neneknya tuh kayak nenek yang baik, nenek yang ramah, yang kayak kalian gak bakal habis pikir deh kalau misalkan nenek ini bener-bener kejam banget di dalamnya. Jadi nenek ini tinggalnya tuh di Rusia dan dia diduga telah melakukan pembunuhan berantai dan memutilasi korbannya serta memakan anggota tubuh dari korbannya itu dari tahun 1995 sampai tahun 2015. Wow, gila banget gak sih? Dan nenek ini lebih dikenal dengan nama Granny Reaper atau Baba Yaga. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya yang lebih lanjut, aku pengen kasih tahu ke kalian tentang background dari nenek ini. Jadi nenek ini bernama Tamara Samsonova. Dan Samsonova ini lahir di Usur pada tanggal 25 April tahun 1947. Terus setelah lulus SMA, Samsonova sebenarnya kayak gadis yang riang dan baik-baik aja. Terus dia masuk ke Universitas Linguistik Negeri Moskow hingga lulus dan melanjutkan studinya di Saint Petersburg. Nah, di Saint Petersburg ini dia ketemu sama seseorang lelaki yang bernama Alexei Samsonov. Nah, di sini tuh kayaknya Tamara sama Alexei tuh kan dua-duanya sama-sama, yang satu cantik, yang satu ganteng. Dua-duanya tuh sama-sama tertarik satu sama lain. Jadinya mereka memutuskan untuk mulai nih deket-deket sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Gak lama setelah itu mereka juga memutuskan untuk menikah. Nah, semuanya tuh masih baik-baik aja mulai dari beberapa tahun. Mulai deh kayaknya si Alexei tuh berasa kalau misalkan si Tamara ini kayak cemburuan banget, posesif banget, dan dia tuh emosian banget. Kalau emosi tuh benar-benar kayak serem gitu. Sampai akhirnya suaminya itu tiba-tiba suatu hari menghilang. Jadi kayak kerabatnya, teman-teman yang nyariin si Alexei itu kok nggak ada. Pada bingung dong, Alexei kemana? Ditanya ke Tamara, Tamara juga kayak pura-pura nggak tahu gitu, kayak nggak tahu ada di mana, nggak tahu gitu. Jadi banyak orang juga mencurigai kalau misalkan Tamara ada hubungannya nih dengan suaminya. Apakah Tamara melakukan sesuatu terhadap suaminya? Nah, Tamara yang tinggal di Jalan Dimitrov di panel nomor 4 ini mulai tuh masih kayak bingung kayak gimana. Akhirnya kan dia tinggal sendiri tuh. Nah, dia setelah suaminya menghilang, dia juga jadi sendirian banget. Mungkin kayaknya menurut aku kayaknya penyakit dia, mungkin penyakit mentalnya dia makin terganggu nih di situ. Dan juga tetangganya, temannya banyak yang menduga bahwa Tamara yang benar-benar membunuh suaminya. Bahkan banyak juga yang curiga kalau dia itu jangan-jangan motong-motong suaminya, terus dibuang tuh potongan-potongannya kemana supaya tuh nggak kelihatan sama sekali. Kenapa banyak yang menduga bahwa Tamara melakukan itu? Karena Tamara tuh dilihat oleh tetangganya kelihatan tidak mau bergaul, seperti punya penyakit mental, dan kayak suka emosian banget gitu. Jadi kemungkinan besar orang-orang juga menuduh Tamara lah yang melakukan semua itu ke suaminya. Karena Tamara udah hidup sendiri banget, kayak apartemennya tuh jadi berantakan banget dan dia tuh kayak nggak keurus, dia juga nggak ngurus apartemennya sama sekali. Nah, akhirnya mulai tuh Tamara mulai menyewakan apartemennya ke orang lain supaya bisa ditempati oleh orang lain karena dia kayaknya nggak butuh lagi apartemen itu. Kayaknya apartemen itu udah kegedean buat dia untuk dia tinggal sendiri. Dan menurut penyidik pada 6 September 2003, Tamara tuh berantem sama penyewanya. Kayak para tetangga tuh dengar kalau Tamara tuh kayak bercecok terus teriak-teriakan sama penyewanya itu, tapi nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena harga atau karena apa, atau penyewanya juga nggak mau nyewa karena tempatnya Tamara tuh benar-benar berantakan banget. Dan tahu nggak kalian, beberapa hari setelah itu penyewanya itu ditemukan di jalan tewas dengan badannya itu kayak udah dipotong-potong, dan dia itu ditemukannya benar-benar kayak di pinggir jalan gitu. Otomatis orang-orang benar-benar mulai curiga lagi dong sama Tamara. Pertama, suaminya hilang. Terus yang kedua, ini yang hilang nih penyewanya. Di mana penyewanya itu? Orang-orang kan juga pada denger nih kalau dia abis berantem sama penyewanya itu, kok beberapa hari tiba-tiba penyewanya ditemukan udah dipotong-potong, terus juga udah dalam keadaan yang naas banget. Tapi di situ kasus itu tuh kayak cuman berhenti sampai situ aja karena pihak kepolisian tuh tidak mendapati kayak bukti yang konkret kalau bener-bener nih Tamara nih yang ternyata melakukan ini. Belum ada yang jelas gitu buktinya kalau misalkan si nenek ini yang melakukan semua aksi gilanya itu. Sampai pada Maret 2015, Tamara tuh bertemu dengan seorang wanita bernama Valentina Ulanova yang berumur 79 tahun. Dimana ini kayak
ya udah nenek-nenek sama nenek-nenek kayaknya cocok-cocok aja dong kalau misalnya nenek-nenek bergaul sama nenek-nenek nih. Kayaknya bisa cocok, bisa menjadi teman yang akrab. Nah ternyata Valentina sama nenek ini adalah tetanggaan. Nah terus ada lagi nih satu teman dari mereka yang kenal mereka berdua bilang kalau misalkan kan sekarang rumahnya si Tamara tuh lagi disewa, mendingan kamu tinggal aja sama si Valentina, kayak untuk ngirit kalian juga kan, kalian bisa tinggal berdua, kalian bisa berbagi apa aja. Dan si Tamara bilang dia setuju, lagian nanti dia akan balik kok ke apartemennya, sekarang apartemennya lagi dibenerin. Jadi dia juga ngomong, bisa nggak aku ke rumah kamu dulu untuk sementara itu. Ya udah si Valentina yang kayak nggak mikir macem-macem, Valentina bilang ya udah kamu di rumah aku aja, kita tinggal bersama, nanti setelah apartemen kamu udah betul baru kamu balik lagi ke apartemen kamu. Nah akhirnya keduanya udah tinggal bersama. Setelah itu mulai tuh kejadian-kejadian aneh mulai muncul lagi dari Tamara. Jadi Tamara tuh entah kenapa ya, jadi Tamara itu ternyata sama si Valentina, walau dia tuh nggak deket, Tamara tuh udah memendam kebencian sama si Valentina. Banyak yang curiga, jangan-jangan Tamara tuh cemburu dengan Valentina sama Alexei, yang memungkinkan bahwa Tamara tuh pingin banget nih membalas dendam terhadap mereka. Yang dimana Tamara tuh bener-bener kayak posesif banget kan, dan dia cemburuan banget. Akhirnya Tamara setelah tinggal bersama si Valentina ini, Tamara bener-bener meracuni Valentina dengan cara memaksa seorang apoteker untuk membuat resep obat Panesapap. Dimana obat itu tuh benar-benar bahaya banget. Akhirnya dia memasukkan obat tersebut ke salad kesukaannya si Valentina. Jadi ketika si Valentina makan, terus dia kan udah suka banget tuh sama saladnya, udah pasti bakal dimakan kan. Ternyata sebelumnya tuh udah dimasukin obat itu sama si Tamara. Tapi yang seremnya si Tamara tuh benar-benar nggak sabar untuk menunggu Valentina tuh kayak segera tewas dan segera kena efek dari obat itu gitu. Dia nungguin terus, tapi kok Valentina masih makan, obatnya kok bekerjanya nggak cepet gitu. Akhirnya nggak tanggung-tanggung si Tamara langsung bawa gergaji besi, dia langsung motong palanya si Valentina, terus motong-motongin badannya semuanya supaya si Valentina itu benar-benar cepet tewas. Dan dia benar-benar potong dia satu-satu itu dalam keadaan masih hidup gitu. Jadi bukan kayak dia dibuat tewas dulu baru dipotong, ini tuh enggak, jadi langsung dipotong dalam keadaan dia lagi hidup. Pertama-tama Tamara ini menggergaji kepala korban, kemudian dia menggergaji kedua tangannya, kemudian menggunakan pisau, ia memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan kalian tahu nggak sih, itu kan kayak lagi nggak tahu makan siang atau makan malam, kayaknya sih makan malam, karena kan si Valentinanya itu lagi makan salad, dan dia itu buat organ-organ tubuhnya si Valentina untuk dia makan. Jadi dia bener-bener kayak sakit jiwa gitu loh, dia nggak ada rasa kayak takut, jijik gitu, nggak ada gitu. Dia langsung aja setelah dia potong si Valentina hidup-hidup, dia makanin organnya si Valentina. Tapi nggak semua organnya itu dia makan, sisanya itu dia masukin ke dalam panci. Nah terus dia kayak bawa si pancinya itu keluar dari apartemen ke deket kolam renang, jadi dia taruh tuh pancinya. Tapi yang dia nggak tahu, kejadian ini benar-benar tertangkap CCTV ketika si Tamara tuh lagi bawa-bawa panci yang berisi organ tubuh dari Valentina. Dan inilah kalau kalian pengen lihat CCTV-nya, ini adalah CCTV di mana ketika si Tamara membawa panci tersebut. Dan tiba-tiba bagian sisa tubuh lainnya itu juga ditaruh ke plastik sama dia, terus dia udah taruh aja sembarangan di apartemen belakangnya yang deket kolam renang tadi. Nah terus besoknya tetangganya tuh ada yang nemuin plastik itu. Saat dibuka itu adalah bagian-bagian tubuh. Langsung dong tetangganya kayak kaget banget kan. Terus langsung tetangganya menghubungi pihak kepolisian untuk mengatasi semua hal itu. Terus langsung dong pihak kepolisian mendatangi apartemen dari Valentina Ulanova ini. Terus tiba-tiba saat mendatangi, otomatis si Tamara itu masih ada di dalam apartemen itu. Ya udah, Tamara dengan santai membukakan pintu polisi, terus dia mempersilahkan polisi itu untuk masuk. Jadi dia kayak nggak
kelihatan takut, nggak kelihatan kayak dia yang bersalah tuh sama sekali enggak. Tapi setelah masuk ke dalam apartemennya, bener-bener polisi melihat kayak banyak darah, banyak bercak-bercak darah yang ada di apartemen tersebut. Yang aku bingungnya ya, jadi si Tamara itu tuh tidak menghapus jejaknya dia sama sekali. Jadi dia kayak ya udah membunuh sesuatu yang tidak bersalah, karena dia juga nggak merasa ketakutan untuk dia akan ditangkap tuh nggak sama sekali. Dia juga tidak mengelak atau tidak menutupi dari polisi tuh enggak. Jadi itu banyak bercak, terus juga kayak tirai yang buat kamar mandi itu juga copot, kayak bekas diikat ke kepalanya si Valentina. Nah terus pihak kepolisian masih belum mempunyai bukti yang cukup, sampai akhirnya ia melihat CCTV dan melihat bahwa Valentina lah yang membawa plastik-plastik tersebut dan panci yang berisi organ-organ tubuh manusia. Dan setelah itu benar-benar si Tamara langsung ditangkap ke pihak kepolisian, dan ketika benar-benar diinvestigasi ternyata Tamara telah melakukan itu dari 1995 sampai tahun 2015. Jadi kayak udah lama banget dia sering melakukan itu kepada teman-temannya juga, dan terutama suami, penyewa, dan Valentina. Itu adalah 3 kasus paling besar yang ternyata dibunuh oleh si Tamara sendiri. Dimana pihak polisi itu menemukan buku harian yang bunyinya tuh serem banget kayak gini. Saya membunuh penyewa saya, follow dia. Memotongnya berkeping-keping di kamar mandi dengan pisau dan memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di berbagai bagian distrik Frunzenski. Terus ketika dia ditetapkan kalau dia bersalah, yang dia lakukan malah dia tepuk tangan sambil dia senyum gitu. Dia tuh seneng banget dan bangga banget dengan apa yang dia lakuin. Jadi dia benar-benar sama sekali tidak mengelak seperti penjahat-penjahat lainnya. Dia kayak akuin memang dia kayak gitu. Terus kenapa? Kayak gitu loh. Dan bahkan dia mengaku bahwa dia seneng banget melakukan kejahatan itu karena kejahatannya itu akan tercatat di dalam sejarah dan dia menjadi terkenal karena perbuatannya. Bahkan dia bilang dia tuh udah nunggu lama banget nih dari 1995 kok dia belum ditangkap polisi, padahal ketika dia udah ditangkap polisi itu adalah kayak goalnya dia gitu loh, karena ketika dia ditangkap polisi banyak berita akan meliput dia dan dia terkenal. Dan bener aja dia bener-bener terkenal sebagai pembunuh berantai di Rusia, dan dia itu terkenalnya bukan sebagai pembunuh berantai aja karena dia tuh udah tua banget tapi dia masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kejam kayak gitu. Dan setelah diselidiki, Tamara itu ternyata mengidap skizofrenia, di mana skizofrenia itu merupakan gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, dan kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Dan setelah melewati ujian psikiatri, si Tamara itu benar-benar akhirnya harus kayak direhabilitasi di rumah sakit gangguan jiwa. Dan sayangnya si Tamara itu tidak bisa dipenjara karena dia itu mengidap penyakit gangguan jiwa. Dimana seperti yang aku pernah bahas sebelumnya, kalau dia mengidap gangguan jiwa, dia tidak bisa dipenjara tapi dia itu dirawat di rumah sakit. Jadi sampai sekarang si Tamara masih di rumah sakit walau dia telah membunuh 11 orang termasuk suaminya sendiri. So sekian dulu dari aku tentang kisah dari Tamara ini. Kalau kalian ada topik yang ingin aku bahas lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Dan juga terima kasih kalian udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.